Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini, sesuai dengan yang banyak kalian request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya, kita bakalan bahas seputar XRP nih, teman-teman. Dan per video ini saya record di tanggal 20 Juni ya, tahun 2025, kita sama-sama bisa lihat bahwasannya XRP ini masih stay atau masih menempati lah ya posisi atau peringkat keempat dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harga memang nggak jauh berubah, masih di sekitaran $2 ya per koinnya gitu. Dan tentu kayak biasa juga, di video kali ini kita akan bahas banyak hal seputar XRP, mulai dari update secara projection-nya, sampai ke beberapa data menarik seputar XRP ini yang mungkin bisa kalian pantau, dan untuk harganya juga mungkin ada area-area tertentu ya, yang bisa kalian pantau gitu. Tapi tentu sebelumnya disclaimer dulu, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not a financial advice. Dan oke, mungkin pertama-tama kita akan mulai dari, lihat-lihat sekilas ya, intermezzo sedikit. Kalau kita lihat di bagian sini, ya kita bisa lihat per sekarang ini juga untuk Fear and Greed Index di market crypto sepertinya masih berada dalam kondisi neutral dengan angka indeks sekitar 54 ya, jadi masih di tengah-tengah nih teman-teman. Mengingat memang, sebelumnya juga kita mendapatkan keputusan pada FOMC meeting di mana suku bunga itu ditahan teman-teman oleh The Fed. Dan ya kita sama-sama tahu juga bahwasannya sekarang situasi global lagi tidak menentu ya, karena adanya geopolitical tension gitu di Timur Tengah. Dan di sini kalau kita perhatikan untuk chart dari XRP, nah di sini. Nah mungkin ini yang paling banyak di komen ya oleh teman-teman semua, "Bang, ini kok XRP di sini-sini aja," gitu ya. Mungkin ya kalian melihat ya XRP ini masih bermain di range yang ada di sini sampai ke bawah sini teman-teman. Ya meskipun ada keluar-keluar beberapa kali di sini sempat seakan-akan tembus, tapi ternyata kita harus main kembali atau harus turun kembali ke range area ini. Di sini juga sempat, bermain di bawah area, tapi setelah dia fill area imbalance yang ada di bagian sini, dia kembali naik lagi dan ya balik lagi ya bermain di range area ini gitu. So, ini adalah, range area atau, tempat di mana XRP ini ranging terus-menerus teman-teman. Dari di sini kalau kita perhatikan dari sekitaran bulan Desember sampai ke sekarang gitu ya, udah sekitaran 6 bulan teman-teman. Ini cukup lama ya untuk ranging-nya, tapi ya harusnya teman-teman nggak heran karena buat teman-teman yang mungkin XRP Army ini boleh komen di kolom komentar di bawah. Ya buat kalian yang mungkin XRP Army harusnya kalian mungkin udah ngerasain ya nge-hold ketika di bagian sini gitu. Yang mana di bagian sini nih ya kalau teman-teman lihat ya, ini juga XRP kan ranging terus teman-teman di sekitaran sini gitu ya, dan nggak kemana-mana gitu sampai akhirnya dia pumping cukup signifikan. Jadi ya harusnya mungkin ya kalau yang saya pikir ya mungkin orang-orang atau teman-teman yang mungkin hold XRP juga harusnya, lebih diamond hand gitu mungkin ya dibandingkan, hold koin lain gitu ya. Karena memang secara, eee, yang saya lihat gitu, yang ketika di sini banyak loh teman-teman holder-holder XRP yang mungkin bertahan ya ketika di sini, dan memang mereka ya congratulations mungkin pada saat itu mereka dapetin untuk reward-nya gitu karena XRP naik sangat signifikan ya. Tapi ya again, kesampingan itu kita akan coba lihat dari segi chart atau projection-nya, di mana di sini ya kalian bisa lihat sebenarnya XRP ini baru aja breakdown, yaitu tepatnya di sekitaran sini teman-teman di tanggal 20-an Mei, di mana dia harus breakdown dari area support-nya yang minor teman-teman, yang mana di sini. Nah, di video-video sebelumnya kalau nggak salah saya juga udah sempat tandain ya bahwa di sekitaran sini itu ada area support yang minor, dan di sini kalian bisa lihat dia, harus di-breakdown di pergerakan yang ini. Dan setelah itu kalian bisa lihat nih, XRP ini kembali testing atau hit lagi di area support atau demand zone yang saya tandai di bagian sini teman-teman. Dan ya, ini adalah area support atau demand zone yang sangat krusial, di mana ini adalah area support major, yang mana mungkin teman-teman boleh banget nonton video-video pembahasan XRP saya yang sebelumnya kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin baru nonton saya. Tapi yang udah, teman-teman pasti tahu bahwasannya ini adalah area support yang udah lama juga saya tandai sejak lama banget teman-teman. Karena memang di sini banyak sekali ya menahan pergerakan atau, ya pergerakan harga lah dari XRP ini. Dengan banyaknya sentuhan yang mana ini merepresentasikan bahwasannya ini adalah area demand atau area support ya yang sangat krusial buat XRP. Ya krusial artinya ya tentu ya harapannya bisa dipertahankan gitu. Karena ya kalian bisa lihat ya bahkan di beberapa pergerakan terakhir di sini beberapa kali gitu teman-teman, ini ketahan loh teman-teman di area support-nya atau di demand zone-nya yang ada di sekitaran sini. Lebih kurang seperti itu. Dan di sini sangat disayangkan ketika dia tertahan memang ada rebound yang cukup signifikan, di mana kalau kita ukur dari sini ke atas, nah kayak gini lebih kurang.
sekitar 12% XRP berhasil rebound. Tapi ya kalian bisa lihat ketika memang teman-teman menempatkan area support resistance ya, dalam hal ini resistance-nya itu dengan tepat, maka kita bisa lihat bahwasannya sebelumnya dia berperan sebagai area support di sini. Dan ketika sudah di breakdown dia, berubah ya perannya jadi resistance, kemudian ketika dia naik lagi harganya tertahan di area resistance yang ada di sini. Ya itulah gunanya ya buat teman-teman yang mungkin, bisa gitu untuk technical analysis kalian bisa melihat nih untuk area-area penting seperti ini sehingga teman-teman bisa, ya quote on quote paling enggak punya gambaran lah apakah, aset ini itu pergerakannya akan seperti apa gitu ya, yang potensialnya di kemudian hari, lebih kurang seperti itu. Ya mungkin nggak ada yang 100% tapi kalian bisa lihat, ya cukup works lah ya, kalian bisa lihat bahkan ketika dia naik lagi, di sini sempat ketahan lagi gitu, membentuk ekor dan akhirnya dia, turun setelah dia membentuk tail gitu teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahwasannya di area resistance minornya yang mana sebelumnya adalah support minor berubah jadi resistance minor di sini, ini cukup ada selling pressure yang cukup signifikan ya di sini ya, karena ketika atau setiap kali XRP ini menyentuh area ini, ya kita bisa lihat ada selling pressure gitu atau ada penurunan harga yang bisa kita amati ya lewat chart-nya atau lewat candlestick-nya yang terbentuk di sini gitu, teman-teman. So, di sini ada beberapa potensial atau ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi sama price action dari XRP ini, tapi tentunya sekali lagi disclaimer ini cuman opini dan pandangan saya. Cuman based on apa yang saya lihat ya teman-teman ya, bisa aja keliru maupun salah karena kita sama-sama pelaku pasar dan market itu sangat dinamis ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok atau apa yang akan terjadi di hari berikutnya terhadap market ini. Jadi yang bisa kita lihat adalah ya kita menganalisa sebaik mungkin dan menggambarkan gitu setiap posibilitas atau setiap potensi yang kita lihat gitu. Jadi disclaimer ini adalah pure opini saya gitu ya. Teman-teman harus banget analisa mandiri dan do your own research juga gitu teman-teman. Dan oke, yang pertama di sini kalau kita perhatikan buat XRP ya. So far, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil mungkin teman-teman akan menjumpai bahwasannya XRP ini ranging aja di area ini teman-teman. Nah dia, ranging-nya dalam skala kecil di sekitaran area ini. So teman-teman mungkin bisa pantau, buat XRP ini sekarang masih di tengah-tengah dan apabila ternyata di sini kita kena selling pressure lagi untuk XRP, ada potensi ya buat XRP ini justru bakalan hit lagi di demand area-nya atau di demand zone-nya yang krusial di sini seperti, sebelum-sebelumnya kalian bisa lihat di sini dan ya itu atau pergerakan yang ini itu potensial terjadi apabila memang selling pressure yang membesar dan setelah itu teman-teman tinggal tunggu ya untuk konfirmasinya apakah memang setelah dia turun nih atau, testing lagi atau menguji lagi di demand area-nya yang ada di sini apakah dia akan rebound lagi seperti sebelum-sebelumnya atau justru melanjutkan penurunannya gitu teman-teman. Itu adalah konfirmasi yang penting karena memang di mana area ini itu juga penting banget buat teman-teman pantau gitu. Itu satu hal yang pertama. Kemudian untuk skenario keduanya adalah apabila ternyata sebaliknya yang terjadi adalah buying pressure di XRP menguat dan ternyata XRP ini bisa mengalami kenaikan lagi, ya cepat atau lambat ya atau mungkin dalam jangka waktu dekat hingga menengahnya ada potensi buat XRP ini bisa aja menyentuh atau menguji lagi untuk resistance minornya yang ada di sini. Mengingat ini juga udah beberapa kali ya, diuji oleh pergerakan dari XRP ini dan mungkin buat teman-teman yang mau lihat untuk XRP ini bisa, naik lagi atau mungkin teman-teman yang nanya, "Bang, XRP bisa perform lagi nggak?" Gitu ya. Ya mungkin salah satu hal yang kalian harus pantau adalah di area resistance-nya ya, yang minor di sini. Kenapa? Karena by the time XRP ini bisa breakout atau take over lagi untuk area resistance minornya yang di sini, maka secara otomatis dia akan mengubahnya jadi area support minor lagi dan ada potensi ya untuk dia at least testing lagi nih di areanya yang di sini, teman-teman. Nah, di kisaran area di sini, yang mana kalau kita tarik, nah di sini juga banyak sentuhan yang terjadi gitu ya. So, mungkin teman-teman bisa pantau buat resistance yang di sini dan juga, area support ya yang di sini sebagai 2 area yang mungkin cukup krusial untuk XRP dalam beberapa waktu ke belakang ini teman-teman. Karena memang secara precision, XRP masih bermain di 2 area tersebut gitu. Kemudian kalau kita pindah chart, di sini kalau kita lihat dulu untuk chart lainnya. Nah, teman-teman juga bisa pantau untuk chart ini, di mana ini adalah chart dari XRP dominance yang mana merepresentasikan, eee, untuk performa XRP ya. Di sini, adalah market cap XRP jika dibandingkan dengan seluruh koin kripto, di mana secara market cap XRP ini menguasai sekitar 3,95% teman-teman untuk market cap-nya apabila disandingkan dengan semua market cap di market kripto gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat dari chart ini, kita bisa sama-sama tahu ya teman-teman ya, bahwasannya buat XRP di sini secara XRP dominance-nya lagi mengalami drop yang signifikan, yang artinya di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya XRP ini dalam beberapa waktu terakhir ya, setidaknya di sini kalau saya kasih lihat tanggalnya sekitar dari awal-awal Maret sampai ke, tanggal hari ini teman-teman di sekitaran, 20-an Juni lah teman-teman ya. Kita masih bisa sama-sama tahu bahwasannya XRP ini underperform ya dibandingkan sebagian besar aset kripto lain gitu secara performanya gitu ya. Karena ya chart dari XRP.D ini
cenderung turun gitu, yang artinya XRP ini relatif underperform dibandingkan dengan sebagian besar koin lain di market kripto gitu. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang mana XRP ini outperform ya hampir semua koin kripto gitu, yang mana kalian bisa lihat dia naiknya signifikan banget dari yang sebelumnya cuman 1,22% untuk, di gambaran chart-nya di sini sampai ke naik ke sekitaran di sini 5%-an lah ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Di situ XRP banyak outperform dari berbagai aset kripto lain, tapi sekarang teman-teman harus terima fakta bahwasannya XRP ini lagi relatively underperform ya dibandingkan, berbagai mungkin altcoin lain atau mungkin koin-koin lain lah ya yang kalian bisa temui di sekitaran market kripto gitu. Ya relatively seperti itu teman-teman. Tapi yang menarik adalah dari chart-nya XRP dominance kita bisa lihat bahwasannya XRP.D ini sedang ada di ya kisaran demand area-nya, yang mana kalian bisa lihat di sini juga banyak sekali sentuhan teman-teman. Dan ya apabila ya, XRP dominance ini bisa mengalami kenaikan atau ada rebound nih di demand area-nya, ya ada potensi juga nih memang secara chart-nya XRP ini mungkin aja gitu rebound. Tapi ya most likely ya ini bisa terjadi atau, mungkin XRP ini juga harus hit dulu di demand area-nya baru kemudian rebound, ya kita nggak tahu teman-teman. Market itu dinamis, tapi yang bisa teman-teman pantau adalah tentu chart dari XRP dan juga XRP.D ini, chart yang berkorelasi atau, ada intertwine lah ya atau ada keterikatan. So teman-teman bisa pantau kedua chart tersebut juga sambil melihat nih setiap important area atau area-area penting di, chart masing-masing tersebut gitu. Kemudian kalau kita lihat juga dari data lainnya, let's say kita coba intip dari token terminal. Nah, di sini data dari token terminal sebenarnya nothing special sih teman-teman, nggak ada yang berubah signifikan banget, di mana kalian juga bisa lihat token trading volume ya masih segini-segini aja, masih belum, semasif token trading volume ketika, Q4 ya tahun 2024 di mana XRP lagi naik-naiknya di situ, tapi so far sekarang kita token trading volume-nya masih di angka segitu-segitu aja, kalian bisa lihat di bagian sini. Dan kalau kita perhatikan untuk yang lain-lain juga nggak ada yang spesial banget sih teman-teman, masih sama seperti terakhir kali saya bahas XRP masih segitu-segitu aja untuk beberapa metrik lain. Kemudian kalau kita coba cek dari bagian sini, nah kita bisa cek dari CoinGlass di sini adalah derivatif data dari XRP di mana volumenya dalam beberapa waktu terakhir sangat disayangkan ada pengurangan sekitar 32%. Namun memang open interest-nya menguat sekitar 0,69% ya kalau bisa lihat datanya di sini. Kemudian dalam 24 jam terakhir ya ini adalah ciri khas dari koin yang udah gede untuk market cap-nya. Di sini meskipun cenderung sideways ya atau bahkan bisa kita katakan nggak volatile-volatile banget, tapi kita bisa melihat bahwasannya dengan, tingkat volatilitas yang sebenarnya nggak terlalu besar juga untuk sekarang ini setidaknya, kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir ada sekitar 1,36 miliar US dollar yang terlikuidasi di XRP ini dan mostly didominasi oleh long position ya, yang hampir menyentuh angka 1 million of dollar teman-teman. Yang mana ya sisanya kalian bisa lihat itu baru di, eee short position ya atau yang mana kita bisa lihat di short position yang terlikuidasi sekitar 371.000 US dollar gitu. Dan kalau kita perhatikan juga di bagian sini, nah di bagian return ya kita bisa sama-sama melihat yang uniknya di kuartal 2 ini XRP ini ya masih positif teman-teman. Yang mana meskipun positifnya tipis sekitar 3,84%, at least positif teman-teman ya. Namun ya kita harus fair juga, kita harus lihat datanya di mana mostly untuk persentase tersebut diperoleh XRP di bulan April ya, di mana di bulan April ini XRP mendapatkan return sekitar 4,98%, hampir 5%, tapi sangat disayangkan di bulan Mei dan Juni ini turun, secara berturut-turut 0,80% dan 0,20% gitu teman-teman. Jadi di bulan Juni ini per tanggal 20 Juni XRP kita bisa lihat secara average return-nya itu minus 0,20%. Ya mungkin nggak seberapa ini ya untuk penurunannya dan mungkin bisa kita katakan ya XRP ini di bulan Juni nggak kemana-mana teman-teman, masih di situ-situ aja. Ya tapi memang so far di kuartal 2 return-nya masih positif gitu. Tapi ya gimana menurut kalian? Apakah di bulan Juni ini XRP bakal closing negatif seperti bulan Juni sebelumnya? Yang mana dari tanggal atau dari tahun 2018 sampai 2024 di setiap bulan Juni XRP ini terpantau memang selalu memberikan return yang negatif teman-teman ya. Dan gimana pendapat kalian? Apakah di bulan Juni ini bakal jadi bulan Juni bulan Juni ke-8 ya di sini kalian bisa lihat 1, 2 di sini ya teman-teman bisa hitung sendiri lah ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Apakah di sini akan jadi bulan Juni ke-8 di mana XRP ini minus lagi atau justru menurut kalian wah kayaknya bakal beda Bang, kali ini di bulan Juni bakal positif gitu return-nya. Ya boleh teman-teman kasih pendapat dan argumen kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa diskusi bareng karena ini juga udah tanggal 20 Juni, udah mepet, udah mau deket-deket akhir Juni. So kita lihat gimana untuk XRP ini apakah bisa perform atau enggak nih di sisa-sisa ya sekitar 10 harian terakhir ya di bulan Juni gitu. Dan ya mungkin itu dulu buat pembahasan seputar XRP di video kali ini. Buat teman-teman yang mau request analisa koin boleh banget request aja di kolom komentar di bawah atau mungkin teman-teman punya token favorit tertentu atau
pembahasan seputar topik tertentu, boleh juga komen di kolom komentar di bawah. Dan sesuai janji saya bakalan saya baca-baca dan kalau banyak yang request atau tertarik bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan mungkin gitu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.